para sahabat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda semua. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 1-2 hari ini pemberitaan mengenai Gereja Katolik tampaknya difokuskan pada pernyataan Paus Fransiskus yang dinilai kontroversial, yakni mengenai civil union. Kalau kita perhatikan berbagai pemberitaan di portal-portal berita, baik dalam negeri maupun luar negeri, kita dikesankan bahwa Paus Fransiskus sedang mendukung perkawinan atau hidup bersama dari pasangan sesama jenis atau LGBT. Apakah demikian? Sebenarnya kata-kata yang dikutip oleh media itu datang dari komentar Paus Fransiskus dalam sebuah film dokumenter berjudul Francesco. Film ini sudah beredar di Italia pada hari Rabu kemarin, dan film ini disutradarai oleh Eugeni Afinevsky. Tampaknya ini adalah seorang sutradara terkenal, sutradara dengan beberapa film dokumenter yang mendapat penghargaan internasional. Dan di dalam film yang berjudul Francesco itu sebetulnya sebagai sebuah film dokumenter itu mengisahkan bagaimana Jorge Mario Bergoglio atau yang sekarang adalah Paus Fransiskus itu diwawancara dan kemudian bercerita atau mengatakan mengenai beberapa topik pemikirannya. Nah, di dalam film itu sebetulnya adalah wawancara dari pembuat film dengan Paus Fransiskus, dan wawancara yang sifatnya eksklusif ini kemudian dijadikan sebuah film dokumenter. Nah, kemudian di dalam film itu Sri Paus menyatakan satu kalimat yang kemudian menjadi headline dalam pemberitaan. Dia mengatakan demikian seperti yang tampak di layar. What we have to create, apa yang harus kita ciptakan atau adakan adalah apa yang disebut sebagai civil union law. Nah, ini yang kemudian menjadi kontroversial. Nah, sekarang sebetulnya dalam film Francesco sendiri yang adalah sebuah film dokumenter ini, Paus juga mengatakan bahwa mengapa kita harus berpihak atau kita sebagai orang Katolik atau sebagai umat manusia itu menerima juga sama saudara kita, pasangan sama jenis. Kita tidak boleh membenci atau menolak mereka. Alasannya adalah karena mereka juga adalah anak Allah, dan mereka juga memiliki hak untuk membentuk atau membangun sebuah keluarga. Nah, ini yang kemudian Paus mengatakan ini kepada pembuat atau sutradara film Eugeni Afinevsky tadi. Kemudian Paus Fransiskus melanjutkan mengatakan bahwa tak seorang pun yang boleh dikecualikan atau boleh dibuang atau boleh tidak menjadi bagian dari kita, atau tidak mereka tidak seharusnya dibuat menderita karena sikap kita. Ini yang juga Paus mengatakan. Nah, pernyataan-pernyataan ini kan tampak jelas sebagai keberpihakan Sri Paus pada kelompok-kelompok pasangan sesama jenis LGBT. Nah, kalau kita perhatikan, sebetulnya pertanyaannya adalah apakah dengan demikian Paus Fransiskus sedang berupaya untuk menggantikan ajaran gereja atau mengubah ajaran gereja. Kalau kita perhatikan dari berbagai ulasan, di sana jelas mengatakan bahwa sebenarnya komentar Paus Fransiskus itu sama sekali tidak merupakan usaha untuk mengubah doktrin atau ajaran gereja. Tetapi paling tidak pernyataan Sri Paus itu merepresentasikan semacam peralihan yang sangat signifikan, peralihan yang luar biasa hebat di dalam gereja, di mana selama ini gereja dikesankan sebagai institusi keagamaan yang
menolak atau sangat tidak mendukung perkawinan sama jenis dan hak-hak kelompok LGBT. Dan dengan pernyataan ini Paus Fransiskus itu pada saat yang sama menyerukan hidup bersama pasangan sesama jenis sebagai sesuatu yang seharusnya diterima di dalam masyarakat. Nah, hal yang sama juga dikatakan oleh Pastor James Martin Asia, di mana sebagai kompatriot dari Paus Fransiskus sesama satu biara, satu serikat, James Martin juga mengatakan demikian, bahwa ini adalah kali pertamanya seorang pimpinan tertinggi gereja Katolik membuat pernyataan semacam ini. Dan dalam wawancara James Martin dengan Christine Amanpour dari CNN misalnya, Pastor James Martin juga bahkan mengakui bahwa dia terkejut ketika mendengar ini, pernyataan Sri Paus semacam itu. Pastor James Martin melanjutkan bahwa menurut dia, I think it's a big step. Ini sebuah langkah besar ke depan dalam bagaimana pimpinan gereja menunjukkan sikap keberpihakan pada kelompok-kelompok perkawinan sesama jenis, tetapi juga pada perkawinan, pada same-sex civil union, pada kesatuan sipil dari pasangan sesama jenis. Nah, nanti kemudian di belakang kita akan lihat apakah apakah civil union itu sama dengan perkawinan sesama jenis. Nah, Pastor James Martin juga dalam wawancara dengan Christine Amanpour dari CNN, tadi saya mengatakan dia menunjukkan betapa dia terkejut tetapi juga senang. Dan menurut saya apa yang dikatakan oleh Sri Paus dan kemudian diliput secara luas oleh berbagai media massa, dan kemudian pernyataan-pernyataan para pimpinan dan pejabat gereja lainnya, baik pro dan kontra, ini terus akan menjadi perdebatan ke depan. Pastor James Martin sendiri dalam video, dalam wawancara itu, ketika ditanya oleh Christine Amanpour, dia mengatakan bahwa konteksnya tentu adalah konteks pengalaman Paus Fransiskus sendiri ketika masih menjadi uskup dan kardinal di Argentina, dan pengalaman itu adalah sebuah pengalaman pastoral yang memicu dia atau yang mendorong dia untuk mengambil sikap pastoral semacam itu. Nah, kalau demikian, kalau kita cek kira-kira seperti apa sih Paus Fransiskus dan sikapnya terhadap LGBT ketika beliau masih menjadi uskup dan kardinal di Buenos Aires di Argentina sana. Dalam catatan majalah Amerika Magazine, ini adalah majalah milik Jesuit sangat terkenal di Amerika Serikat, di mana di sana dalam majalah tersebut versi online yang edisi 22 Oktober 2020, di sana dicatat kembali bahwa ternyata Paus Fransiskus sebelum menjadi Paus, ketika dia masih menjadi uskup agung di Buenos Aires, dia sebenarnya menunjukkan sikap resmi gereja Katolik di Argentina yang menolak perkawinan sesama jenis. Itu pada tahun 2010 misalnya, itu sikap resmi gereja Katolik di Argentina, dan kemudian itu juga disuarakan oleh Bergoglio pada waktu itu. Tetapi menarik untuk dicatat bahwa setelah menyampaikan sikap resmi gereja Katolik yang tidak mendukung LGBT dan perkawinan sama jenis, konon menurut pengakuan seorang aktivis LGBT dan perkawinan sama jenis, Uskup Agung Buenos Aires menelpon aktivis tersebut dan mengatakan bahwa yang tadi yang disampaikan itu adalah sikap resmi gereja, tetapi secara pribadi saya sebetulnya tidak ada masalah dengan perkawinan sama jenis. Nah, ini menurut catatan Amerika Magazine, jadi seolah-olah
dalam konteks ini Paus Fransiskus berdiri pada yang satu adalah posisi resmi gereja sebagai sikap yang tidak mendukung perkawinan sama jenis, sementara secara pribadi dia mengatakan terus terang kepada kelompok ini bahwa dia sebetulnya mendukung perjuangan dan gerakan mereka. Itu kira-kira menurut catatan Amerika. Nah, dalam konteks ini kita mengerti mengapa kultur Argentina itu sangat mempengaruhi kebijakan pastoralnya, dan ini tidak hanya terjadi dengan sikap terhadap LGBT, tapi juga kita ingat sikap terhadap perkawinan dan menyambut kembali pasangan yang bercerai. Kemudian itu adalah pengalaman sangat dirasakan oleh Bergoglio atau Fransiskus ketika masih menjadi uskup di Argentina, dan kemudian itu beberapa pemikirannya tertuang dalam dokumen Amoris Laetitia yang dapat kita baca. Nah, sikap ini kemudian memicu reaksi keras dari para kelompok dan aktivis atau para kelompok bukan garis keras, tapi para kelompok tradisional Katolik tradisional dalam gereja Katolik. Dan saya merujuk misalnya kalau teman-teman mau bisa lihat dua video ini, yang satu dari John Henry Weston dan yang satu lagi yang dari Taylor Marshall. Ini kedua orang YouTuber ini memang selalu bersikap sangat kritis terhadap kebijakan apapun yang diambil oleh Fransiskus. Dan kelompok Katolik tradisional ini menuduh kebijakan atau pemikiran Sri Paus ini sebagai infiltrasi ideologi humanisme universal yang mengatasnamakan nilai-nilai kemanusiaan universal ke dalam gereja Katolik. Sementara gereja Katolik sendiri memiliki pandangan yang sangat kokoh, yang sangat firm mengenai hal itu dalam ajarannya, misalnya mengenai perkawinan, dan sebentar lagi akan saya tunjukkan juga. Ini reaksi dan banyak lain reaksi lainnya dari teman-teman Katolik tradisional. Nah, saya melihat bahwa sebetulnya kalau dalam perdebatan etis, filosofis, dalam etika misalnya, sebetulnya perdebatan mengenai LGBT dan seluruh hak-hak mereka itu lebih mudah dilakukan karena pendekatannya memang pendekatan nalar rasional dibanding dengan pendekatan teologis atau doktriner di dalam agama misalnya. Jadi ini lebih sulit dan pro kontranya jauh lebih keras dibanding dengan perdebatan dalam bidang etika. Nah, ini yang saya lihat. Nah, kemudian menurut saya pertanyaan yang harus dijawab kalau kita berhadapan dengan pernyataan Sri Paus semacam ini, menurut saya pertanyaan yang harus dijawab adalah terutama dijawab oleh para teolog, pemikir-pemikir keagamaan Kristiani dan Katolik adalah apakah pendekatan pastoral, kalau tadi Sri Paus menunjukkan keberpihakannya pada pasangan perkawinan sama jenis sebagai kebijakan pastoral, maka pertanyaannya apakah pendekatan pastoral itu dapat mengabaikan atau dapat override begitu saja doktrin. Jadi seperti apa sih doktrin harus difahami ketika kemudian kita mengatasnamakan pendekatan pastoral tertentu. Kemudian pertanyaan yang lain adalah apakah konsekuensi yang ditimbulkan dari sebuah pendekatan pastoral semacam ini atas iman umat itu tidak ikut dipertimbangkan. Bukankah dengan sikap atau pernyataan seperti yang ditunjukkan oleh Sri Paus itu justru membingungkan dan menggoncangkan iman umat seperti itu? Ini saya kira pertanyaan yang wajar saja kalau diakui. Apakah pemikiran atau ajaran ini merupakan sebuah kompromi? Jadi kompromi terhadap kelompok LGBT, pasangan sama jenis yang ingin tetap tinggal di dalam gereja Katolik, dan kita membuka ruang untuk bisa mengakomodasi mereka. Ini pertanyaan-pertanyaan menurut saya wajar saja kita kemukakan. Nah, sekarang saya melihat bahwa kalau kita merujuk ke pendapat James Martin SJ, bahwa dengan ajaran ini setiap
ini dalam wawancara dengan CNN, Pastor James Martin SC mengatakan bahwa justru pernyataan si Paus ini mendorong atau memberikan tantangan tersendiri bagi para uskup di keuskupan masing-masing di seluruh dunia untuk merumuskan kebijakan pastoral mereka. Dan ketika ditanya oleh Christine Amanpour mengenai sikap gereja yang agak keras atau bahkan sangat keras di Polandia terhadap LGBT atau juga di beberapa negara di Afrika misalnya, Pastor James Martin mengatakan demikian, bahwa justru dalam konteks itulah pernyataan si Paus itu mendorong para uskup untuk merumuskan kembali kebijakan pastoralnya terhadap pasangan sesama jenis. Nah, tetapi kemudian kita juga bisa bertanya, lah bukankah Fransiskus itu adalah wakil Kristus, the vicar of Christ, yang memang harus mempertahankan ajaran iman. Jadi lagi-lagi kita sebagai umat, atau setidak-tidaknya saya sebagai umat Katolik biasa ini tetap mengajukan pertanyaan ini. Jadi sejauh mana sih Paus berperan sebagai wakil Kristus yang harus mempertahankan kemurnian atau keutuhan ajaran Kristiani dan bukan malah menggadaikannya? Kira-kira begitu pertanyaan awam biasa seperti saya. Nah, dalam konteks itu, dalam konteks di mana satu tadi saya mengatakan bahwa Sri Paus menyerukan atau mengatakan pandangannya mengenai civil union, dan sekaligus dengan menyatakan demikian Sri Paus menunjukkan keberpihakannya pada kelompok LGBT, maka saya ingin memberikan setidak-tidaknya beberapa catatan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, terutama saya mengatakan kita itu ya sebagai orang awam biasa seperti saya ini. Yang pertama, saya melihat bahwa betul bahwa civil union itu bukan perkawinan sipil. Jadi ini tidak boleh dikacaukan. Jadi karena civil union itu bukan perkawinan sipil, maka tidak bisa dikontraskan atau diperhadapkan dengan perkawinan sakramental dalam gereja Katolik misalnya. Civil union itu adalah langkah awal, ya menurut beberapa pendapat mengatakan ini langkah awal menuju perkawinan sipil, sedikit lebih rendah dari perkawinan sipil, tetapi kan belum merupakan sebuah perkawinan sipil. Nah, kemudian catatan saya lain, civil union itu merupakan pengakuan legal. Jadi saya ulangi, civil union itu adalah sebuah pengakuan legal oleh negara, oleh yang bersifat binding oleh negara atas pasangan, dan pasangan itu bisa sesama jenis, tetapi bisa juga pasangan hetero yang memilih hidup bersama, tetapi tidak melakukan sebuah perkawinan sipil ataupun perkawinan menurut agama. Dan civil union itu sebagai pengakuan legal itu penting, terutama bagi legalisasi banyak hak-hak sipil warga negara dan hak-hak sipil dari pasangan sesama jenis itu. Dan hak-hak sipil itu baik secara individu maupun secara bersama, misalnya tentang harta perorangan atau harta secara bersama-sama sebagai pasangan, tentang pajak, pemisahan pajak. Jadi kalau sudah menjadi pasangan, maka tidak perlu dua-duanya membayar pajak, tetapi pajaknya menjadi satu misalnya, atau pajaknya sendiri-sendiri. Atau juga mengenai adopsi anak, apakah dengan mengadopsi anak itu mereka kemudian mendapatkan seluruh hak-hak sebagai orang tua, kemudian hak akses kepada public goods, kepada sarana-sarana publik dan lain-lain. Nah, civil union itu tujuannya memang mengakui hal-hal seperti ini. Jadi dalam konteks itu penting. Nah, catatan yang ketiga, civil union itu memang tidak lain adalah pengakuan hukum akan hak-hak hukum pasangan-pasangan sesama jenis. Tadi saya mengatakan, kita ambil contoh di Australia misalnya, kalau dua orang sudah kumpul hidup bersama, kumpul kebo misalnya, baik homoseksual atau heteroseksual, itu sudah cukup waktunya untuk dinyatakan berhak diperlakukan secara hukum sebagai pasangan hidup, dalam tanda petik pasangan suami istri. Nah, ini pentingnya civil union tadi. Nah, kemudian catatan saya yang keempat, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus itu bukan sebuah papal teaching, bukan sebuah ajaran Paus dalam arti sebuah ajaran dogmatis, tapi sebuah komentar atas berbagai hal atau dilema yang dihadapi oleh pasangan sesama jenis. Dan di dalam film dokumenter yang dimana pernyataan si Paus menjadi heboh itu, ini sebenarnya sebuah tanggapan dia terhadap wawancara yang dilakukan oleh
sutradara atau pembuat film dokumenter tersebut. Nah, di sini coba kita bandingkan dengan satu berita yang juga heboh, di mana Paus Fransiskus pernah menerima surat surat yang konon katanya surat yang sangat indah dari seseorang pasangan sesama jenis LGBT, namanya Mr. Rubera. Dan Mr. Rubera ini yang kacamata ini hidup hidup bersama sebagai pasangan sesama jenis dengan pasangan yang namanya Dario. Mereka tinggal di Kanada dan sekarang mereka mengadopsi 3 anak yang masih kecil-kecil ini. Tetapi di Kanada memang pasangan sesama jenis diakui, jadi mereka dianggap sebagai sebagai orang tua dari 3 anak ini, sebagai dalam tanda petik suami istri. Tapi ketika harus kembali ke Italia karena Italia tidak mengakui pasangan sama jenis, maka mereka kembali hidup sebagai Dario seorang yang single dan Rubera seorang yang single. Dan ini yang problemnya. Kemudian suatu saat si Rubera ini mengikuti perayaan Ekaristi di Vatikan dan dia memberikan sebuah surat kepada Paus Fransiskus dan dia mengatakan bahwa dia ingin tetap menjalani hidup sebagai pasangan sesama jenis, tidak ingin meninggalkan gereja Katolik dan ingin membesarkan anak-anak mereka dalam iman Katolik. Nah, ini yang kemudian mengafirmasi keyakinan Paus Fransiskus untuk terus mendukung pasangan sama jenis. Itu kira-kira satu kisah yang juga menarik untuk dipertimbangkan. Nah, kemudian catatan saya yang kelima, ajaran gereja Katolik mengenai perkawinan sebagai sakramen dan sebagai kesatuan laki-laki dan perempuan demi prokreasi sejauh ini belum berubah dan menurut saya tidak akan berubah. Ini inti ajaran gereja Katolik. Dan kalau kita baca dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1601 misalnya, di sana dikatakan bahwa perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup dan sifat kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak. Oleh Kristus Tuhan, perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen. Jadi ini adalah persatuan antara pria dan wanita gitu. Dan ini ajaran yang kita pegang teguh sampai hari ini. Nah, sekarang kalau kita sebagai umat biasa ini kan seringkali bingung atau merasa seperti kok para pemimpin gereja bersikap demikian, kita bisa apa dan kita bagaimana bisa bersikap atau mengambil sikap kalau kemudian kita ditanya oleh agama yang lain apa yang harus kita jawab dan sebagainya. Ini saya kira kegundahan kita hari-hari ini. Nah, menurut saya kita sebagai orang awam, warga gereja awam ini, bukan kelompok tertabis ini, menurut saya kita sebagai umat baik kalau kita tetap setia pada ajaran gereja Katolik yang kita warisi dan terpelihara sejak zaman para rasul. Dan kemudian menurut saya kita tidak perlu resah, tidak perlu menjadi orang yang begitu takut. Seperti tadi saya mengatakan, Paus Fransiskus tidak sedang mengubah atau berusaha mengubah ajaran gereja Katolik. Tetapi ya mungkin juga sisi baiknya ada bahwa kita justru sedang diingatkan untuk menyambut para sama saudara Katolik yang memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan kita pasangan yang heteroseksual, kelompok-kelompok LGBT dan mereka yang hidup bersama sebagai pasangan sesama jenis. Kita menyambut mereka juga adalah anak-anak Allah yang harus dikasihani sebagai sama saudara. Kemudian kita sebagai orang Katolik, sebagai awam, mari kita melihat, ingat bahwa civil union yang diusulkan atau yang dipihaki oleh Paus Fransiskus itu adalah cara beliau untuk mendorong negara-negara, untuk mendorong sipil supaya terus melindungi hak-hak sipil pasangan sesama jenis. Nah, ini saya kira ini juga penting untuk didorong. Dan akhirnya mari kita terus berdoa, semoga Paus sebagai wakil Kristus di dunia itu akan terus membawa gereja semakin dekat kepada Kristus, sang pendiri gereja.
Nah, kira-kira ini saja yang bisa kita harapkan, dan ini yang menjadi sikap kita dalam menghadapi seluruh kemelut atau seluruh kontroversi atau berita-berita yang kadang-kadang membingungkan iman kita. Baik rekan-rekan, ini saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.